tunjukkan ke saya satu ayat bahwa Yesus itu beragama Kristen. Alkitab menjelaskan di sini. Nah, ternyata agama Kristen itu adalah agama yang didirikan oleh Paulus. Agama Kristen ini adalah agamanya Paulus. Nabinya si Paulus. Nah, Paulus ini adalah orang yang menentang Yesus. Shalom saudaraku, bertemu kembali dengan saya di Risans Channel dan saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan juga diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, di video kali ini saya akan melanjutkan dari konten saya yang sebelumnya yang saya bahas kemarin ya teman-teman, yaitu mengenai ada seorang mu'alaf yang dengan begitu percaya dirinya mengotak-ngatik ataupun mengumbar isi daripada Alkitab seenak udelnya teman-teman, sehingga yang terlihat hanya ketololan demi ketololan yang dia buat di dalam konten yang sudah kita bahas ya teman-teman. Nah, konten ini adalah lanjutan ya dari yang sebelumnya, karena kemarin videonya cukup panjang, jadi saya buat dalam 2 part, dan di part kedua ini ada begitu banyak narasi yang tidak kalah amburadul atau tidak kalah bodoh dibandingkan part pertama ya teman-teman. Jadi kita akan meluruskannya supaya jangan sampai hal ini menjadi penyesatan gitu ya, menjadi penyesatan di dalam dunia YouTube ataupun secara publik ya teman-teman. Oke, langsung aja tanpa basa-basi kita akan reaction ya videonya. Mari kita simak. Saya sampaikan kepada pendeta bahwa kita ini bukan umatnya Yesus. Ya, kita ini bukan umatnya Yesus. Dan kita ini tidak akan diselamatkan oleh Yesus, itu pasti. Tidak dia akan diselamatkan. Saya punya dalil kok. Saya sampaikan kepada pendeta. Apa dalilmu? Yang satu, saya minta kepada Pak Pendeta, tunjukkan ke saya satu ayat bahwa Yesus itu beragama Kristen. Bahwa dia menyatakan dalam Alkitab atau kisah-kisah apapun yang mengatakan bahwa Yesus itu beragama Kristen. Pertama. Ini pertanyaan klasik yang sudah sering diulang-ulang oleh para mu'alaf ya, atau bahkan para umat muslim sekalipun. Dan memang sepertinya mereka ini menolak untuk belajar tentang hal ini, makanya pertanyaan mereka hanya berputar-putar di situ dan tidak ada perkembangan teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Sekalipun dia masih dalam pertanyaan-pertanyaan yang itu-itu saja, kita jangan bosan untuk meluruskan ya teman-teman, supaya mereka ini akhirnya bisa menjadi sadar ya, dan mereka bisa belajar akan hal ini. Oke, baik. Sebelumnya saya ingin berangkat dari satu definisi ya mengenai agama. Agama itu berasal dari bahasa Sanskerta ya, yaitu a yang artinya tidak dan gamma yang artinya kacau. Jadi agama berarti itu tidak kacau di dalam pengertiannya secara harfiah. Sedangkan berdasarkan bahasa Latin, agama itu berarti religio, ya, yang artinya mengikat kembali. Yang dimaksudkan dengan bereligi yaitu seorang yang mengikat dirinya kepada Tuhan. Jadi pada dasarnya agama itu merupakan sebuah bentuk perhatian atau apresiasi dari manusia untuk dia bisa mengenal Tuhannya, bisa menjangkau Tuhannya, ya dengan berbagai aturan, norma-norma, liturgi yang dia pakai, yang dia gunakan, agar manusia ini juga mempunyai keteraturan di dalam hal beribadah kepada Tuhannya sehingga tidak menjadi kacau. Jadi itu sudah diatur di dalam agama. Dan kekristenan itu bukan hanya sekedar berbicara tentang agama, ya. Karena kekristenan itu berbicara jauh lebih besar daripada sekedar agama. Kristen adalah sebutan untuk pengikut Kristus. Jadi sebutan ini hanya disematkan kepada pengikutnya atau orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lantas bagaimana mungkin ya Anda meminta tunjukkan ayat bahwa Yesus itu beragama Kristen? Lah, sedangkan Yesus adalah Tuhan Allah itu sendiri, yang ajaran dan teladannya itu diikuti oleh setiap orang-orang yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus itu sendiri. Jadi Tuhan bukanlah sesuatu yang terikat dengan agama karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Yang terikat dengan aturan agama itu hanya kepada manusia ciptaannya. Itulah kenapa kita disebut Kristen, yang berarti artinya
pengikut Yesus Kristus. Jadi nggak mungkin dong Tuhan Yesus itu beragama, ya apalagi sampai dikatakan beragama Kristen. Lah kalau dia beragama Kristen berarti dia mengikut dirinya sendiri, kan nggak bisa begitu. Karena dia mempunyai posisi yang paling tinggi sebagai teladan, sebagai yang ajarannya kita ikutin, maka kitalah yang harusnya disebut Kristen. Dan itu ada ayatnya ketika pertama kali ya murid-murid Tuhan Yesus dan setiap orang yang percaya kepada Yesus, mereka pertama kali disebut Kristen itu di Antioquia. Ya, karena mereka adalah para pengikut Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Jadi jangan minta di mana ayatnya Yesus mengatakan bahwa dia beragama Kristen, karena Tuhan itu tidak beragama, tapi manusialah yang beragama. Kemudian yang kedua, tolong tunjukkan ke saya satu ayat dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus pernah membangun gereja atau Yesus pernah masuk ke gereja. Itu. Pasti tidak akan ada kita dapatkan ayatnya. Karena Yesus bukan beragama Kristen. Dan Yesus memang bukan agama Kristen. Siapa agama Kristen? Nanti sebentar saya jelas. Ya, tunjukkan satu ayat Yesus membangun gereja. Atau Yesus masuk ke gereja katanya. Ini pertanyaan yang sama yang sudah ribuan tahun lalu diutarakan oleh para muslim dan sudah bolak-balik dijawab. Tapi ya memang pada dasarnya bebal, tidak mau belajar, ya itulah makanya pertanyaan mereka hanya muter-muter sampai di situ ya. Jadi pertanyaan demi pertanyaan yang diajukan mualaf ini semakin menguatkan saya bahwa dulunya ya sewaktu beragama Kristen, mualaf ini sama sekali tidak pernah belajar untuk memahami agama Kristen itu seperti apa. Dan itu terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang dangkal. Matius 16 ayat 18 ya dikatakan begini. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, kalau tadi dia minta dalil, inilah dalilnya. Matius 16 ayat 18. Kata jemaat di sini di dalam bahasa aslinya adalah eklesia. Kata ini bisa berarti orang yang dipanggil atau orang yang keluar dari kegelapan menuju kepada terang. Nah, di dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan church, atau kalau dalam bahasa yang kita sekarang kita kenal, yaitu berarti juga gereja. Nah, jadi gereja itu bukan sekedar gedung, bukan, ya, ataupun sekedar bangunan, bukan. Karena gereja adalah pengikut Kristus itu sendiri, yang hidupnya sudah dibawa keluar dari kegelapan menuju kepada terang. Nah, itulah mengapa umat Kristen itu bebas dan boleh beribadah di mana saja, tanpa harus terhalang gedung ataupun bangunan. Gereja yang dalam bentuk gedung ataupun bangunan itu hanya merupakan tempat berkumpulnya ya orang-orang yang sudah dipanggil dari kegelapan tersebut untuk bersekutu bersama-sama dengan kumpulan-kumpulan jemaat lainnya. Jadi jangan salah dipahami, kata gereja itu mengacu kepada jemaat itu sendiri, kepada pengikut-pengikut Kristus yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan menuju kepada terang, bukan kepada gedung ataupun bangunannya. Karena gedung atau bangunannya itu hanya sebagai tempat sarana ya untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sudah percaya kepada Kristus berkumpul, bersekutu, beribadah di dalam gedung tersebut. Saya sampaikan kepada pendeta, kita ini adalah pengikut Paulus. Pengikut Yesus itu bukan kita. Dan yang akan diselamatkan oleh Yesus itu bukan kita. Hanya orang Israel, hanya Bani Israel. Karena jelas kata Yesus, aku diutus hanya untuk Bani Israel. Itu kata Yesus. Iya. Di Matius 15 ayat yang ke-24. Matius 15 ayat yang ke-24, aku diutus kata Yesus hanya untuk domba dari Bani Israel. Itu kata Yesus. Oke. Jadi si mualaf ini berkesimpulan bahwa kita ini bukan pengikutnya Yesus Kristus tetapi pengikut Paulus. Karena katanya Yesus itu hanya diutus kepada bangsa Israel. Lagi-lagi sebuah pertanyaan kuno ya, tapi nggak apa-apa kita jawab. Karena dia mengutip satu bagian dari teks firman Tuhan yaitu Matius 15 ayat 24. Tapi saya akan bacakan secara utuh ya. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya.
Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, frasa di mana ketika Yesus mengatakan, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ini adalah sebuah perkataan atau kalimat atau frasa untuk menguji iman daripada perempuan ini, ya, yang mana perempuan ini datang meminta pertolongan kepada Yesus, dan memang ada sebuah stigma atau ada sebuah pendapat yang mengatakan pada waktu itu, yang mana pendapat ini merupakan pendapat yang salah, bahwa Yesus itu hanya untuk orang-orang Israel. Jadi bukan untuk bangsa lain, dan termasuk ini yang merupakan perempuan Kanaan. Ya karena Kanaan ini bukan merupakan dari bagiannya Israel pada waktu itu. Bahkan orang-orang Kanaan ini dianggap orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Israel pada waktu itu sebagai bangsa yang termarginalkan atau masyarakat yang terpinggirkan dan tidak layak untuk bergaul dengan orang-orang Yahudi, ya, yang pada waktu itu orang-orang Yahudi begitu mempunyai adat istiadat yang ketat, budaya-budaya yang ketat, dan mereka tidak boleh bergaul sembarangan dengan orang-orang Kanaan. Nah, justru disinilah akhirnya Tuhan Yesus ingin mengubah pendapat yang salah itu dengan cara dia mau melayani perempuan Kanaan ini. Ya, di mana pada waktu itu perempuan Kanaan datang kepadanya meminta pertolongan karena anak-anaknya sedang sakit, dan Yesus mengatakan, "Aku ini cuma diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan dia menyembah. Dia menyembah Yesus sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Dan Yesus mengujinya lagi, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Bayangkan, dia sampai mengatakan atau mengilustrasikan perempuan itu seperti anjing loh. Ya karena memang pada waktu itu stigma orang-orang Yahudi kepada orang Kanaan itu begitu. Tetapi apa kata perempuan ini? "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Dia bukan hanya menunjukkan bahwa dia beriman kepada Yesus, tapi dia merendahkan hatinya, merendahkan dirinya di hadapan Yesus. Dan akhirnya Yesus pun berkata, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya, Yesus adalah untuk semua bangsa, bukan hanya untuk bangsa Israel. Dan itu dia tunjukkan dengan cara menolong perempuan Kanaan ini. Kalau dia hanya untuk domba-domba yang hilang dari orang Israel saja, dia tidak akan mengulurkan tangannya untuk menolong ibu ini. Tapi dia menolong ibu ini, ya, bahkan akhirnya anaknya sembuh seketika pada waktu itu, dan ini akhirnya mengubah stigma bahwa Yesus hanya diutus kepada orang-orang Israel. Akhirnya mereka mengerti bahwa ternyata Yesus bukan hanya diutus kepada orang Israel, tetapi juga kepada semua bangsa, termasuk orang-orang Kanaan pada waktu itu. Jadi jangan salah dimengerti tentang teks ini ya. Yang kedua, Roh Kudus melarang Injil itu masuk ke Asia. Ini melarang loh. Roh Kudus melarang masuk ke Asia. Kita buka Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-6. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Yang jadi pertanyaan saya, Pak Pendeta, Indonesia ini kan masuk Asia ini. Jadi ketika Roh Kudus mencegah Injil masuk di Asia, artinya Roh Kudus mencegah Injil masuk ke Indonesia. Nah, ini juga salah satu dalil yang mengatakan bahwa Injil ini bukan Injil asli. Karena Roh Kudus melarang tuh. Melarang Injil ini masuk ke Asia. Berarti ini bukan Injil, ini karangan manusia. Karena Roh Kudus melarang loh. Mana lebih hebat? Roh Kudus atau pendeta? Ini Roh Kudus melarang. Ya, ini lagi merupakan sebuah penafsir yang salah daripada si mualaf ini ya. Mengapa Roh Kudus dan Roh Yesus itu sendiri melarang Paulus memberitakan Injil di Asia? Ya, teks ini harus kita pahami dulu maknanya sebelum kita terburu-buru untuk mengambil kesimpulan ya. Roh Kudus atau bahkan Roh Yesus itu, ya tidak pernah melarang Injil untuk masuk ke Asia. Karena kalau dilarang, tentu ini akan bertentangan dengan ayat yang tertulis di dalam Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum."
Jadi Tuhan Yesus sendiri sudah memerintahkan untuk menyebarkan Injil ke seluruh dunia, termasuk juga Asia. Tetapi pada waktu konteks itu, Paulus dilarang untuk masuk menginjili di bagian Asia, itu semua berbicara tentang waktu dan juga kehendak Tuhan. Karena memang pada waktu itu, belum saatnya bagi Paulus untuk dia pergi ke Asia memberitakan Injil di sana. Paulus harus tunduk terhadap pimpinan Roh Kudus agar Injil yang diberitakan berjalan sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan, karena pasti waktu dan kehendak Tuhan itu adalah yang terbaik. Jadi agar penginjilan yang dilakukan Paulus berjalan dengan efektif, sesuai waktu dan kehendak Tuhan, maka diutamakan terlebih dahulu Injil itu diberitakan di daerah-daerah terdekat, ya, sebelum akhirnya Injil itu disebarkan ke seluruh dunia. Dan sekarang terbukti akhirnya Injil bisa disebarkan ke seluruh dunia, bukan hanya ke Asia, tetapi juga ke Eropa, ke Amerika, dan seluruh dunia sudah dijangkau oleh Injil. Kemudian yang kelima, ini yang terakhir, yang menjadi perdebatan saya dengan Pak Pendeta. Sehingga saya bilang Pak Pendeta seperti ini. Siapa sebetulnya agama Kristen? Siapa sebetulnya agama Kristen yang kita anut saat ini? Dan Nabi kita siapa? Siapa yang kita ikuti? Alkitab menjelaskan di sini. Nah, ternyata agama Kristen itu adalah agama yang didirikan oleh Paulus. Dan siapa sih Paulus ini? Nah, itu yang perlu kita luruskan dulu. Siapa agama Kristen dan siapa Paulus, biar kita tidak salah dalam memilih agama. Pendiri agama Kristen adalah Rasul Paulus yang mereka rasulkan. Sebetulnya kalau saya tidak pernah merasulkan Paulus karena dia penjahat. Jadi kita nggak saya jelaskan sebentar. Kisah para Rasul 11 ayat 26 saya akan bacakan. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat di situ 1 tahun lamanya. Kisah para Rasul 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antiokhia. Dan di Antiokhia inilah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Di mana pertama kali disebut Kristen? Bukan saat ada Yesus. Bukan ketika Yesus bersama murid-muridnya. Bukan ketika murid-murid Yesus bersama para jemaat yang lain. Tidak. Tetapi ketika Paulus bersama dengan para teman-temannya. Nah, disitulah agama Kristen dibentuk. Maka agama Kristen ini adalah agamanya Paulus. Nabinya si Paulus. Nah, Paulus ini adalah orang yang menentang Yesus. Agama Kristen adalah agama yang didirikan Paulus. Jadi mualaf ini berpendapat bahwa Pauluslah pendiri agama Kristen. Bukan Yesus, karena Yesus tidak pernah mendirikan agama Kristen katanya. Ayat yang dikutip Kisah Para Rasul 11 ayat 26 ya. Dan saya akan bacakan mulai dari ayat 25. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat, yang disebut jemaat Kristen ya di sini ya. Itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah ini menarik, karena ketika Paulus dan Barnabas datang ke Antiokhia, ternyata di situ sudah ada jemaat, yaitu jemaat Kristen itu sendiri. Yaitu ada 12 rasul dan berserta dengan pengikut Kristus lainnya. Jadi nggak benar kalau dikatakan bahwa Paulus itu pendiri agama Kristen. Karena Kristen sudah ada sebelum Paulus bergabung kepada jemaat-jemaat pada waktu itu. Dan kita tentu masih ingat ya, peristiwa bagaimana Paulus menganiaya jemaat Tuhan Yesus pada waktu itu ya, orang-orang Kristen pada waktu itu. Bahkan Stefanus itu mati martir ya, disaksikan oleh Paulus sendiri, yang mana dia dirajam dengan Paulus dan juga rombongannya dengan batu pada waktu itu. Jadi aneh kalau dibilang Paulus pendiri Kristen, sementara Kristen itu sudah ada sebelum Paulus itu bertobat dan bergabung menjadi Kristen. Di Roma 16 ayat 7 dikatakan begini, ini ucapan Paulus loh ya. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Jadi ternyata sudah ada orang yang menjadi Kristen sebelum Paulus, seperti yang saya katakan di awal tadi. Jadi bagaimana mungkin logikanya Paulus dikatakan pendiri agama Kristen, sementara Kristen sudah ada sebelum Paulus bergabung menjadi Kristen. Harusnya kalau dikatakan seorang pendiri atau dikatakan seorang founder, dialah yang pertama kali ya yang merintis, yang memproklamirkan bahwa dia adalah pendirinya, lalu diikuti oleh orang-orang lain. Nah ini kebalik, sudah ada orang yang Kristen, baru Paulus bergabung, lalu si mualaf ini bilang Paulus yang mendirikan agama Kristen. Nah logikanya tentu nggak nyambung ya.
Oke teman-teman, itu poin yang terakhir yang disampaikan oleh mualaf ini dan kita sudah jawab semuanya. Ya, semogalah mualaf ini dia akhirnya menyadari ya, atau setidaknya dia bisa belajar lah ya, bahwa semua narasi-narasi yang dia sampaikan itu adalah sesat dan juga tidak mempunyai sebuah dasar yang kuat ya. Jadi hanya sekedar comot-comot ayat, ditafsirkan sesuka hatinya, lalu dia berani tampil ke publik, menyebarkannya di YouTube untuk menyesatkan orang-orang lain dengan argumentasinya yang dangkal. Nah, itu bahaya. Makanya kita perlu luruskan supaya jangan ada orang yang termakan dengan narasi-narasi palsu ataupun sesat ataupun fitnah yang telah dilakukan oleh mualaf ini. Ya, tapi begitulah situasinya ya teman-teman. Memang dari hari ke hari makin banyak aja nih para mualaf, polemikus-polemikus Islam yang begitu serampangan untuk menyesatkan ajaran Kristen ya. Agar orang-orang yang di luar sana, ya mereka melihat argumentasinya, dan mereka menganggap bahwa Kristen itu adalah agama yang sesat, Kristen adalah agama buatannya Paulus, dan sebagainya. Dan tentu mereka menggiring atau memframing hal ini supaya orang itu makin percaya dengan Islam dan mereka tidak percaya dengan kekristenan. Tapi sebagai apologet, sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan pernah berhenti untuk meluruskan argumentasi-argumentasi yang demikian supaya tidak menimbulkan penyesatan tentang agama Kristen. Suatu saat orang-orang yang menyesatkan ini pasti akan menerima upahnya sendiri di hadapan Kristus Yesus, Sang Tuhan Allah itu sendiri. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.